Saat mendengar ini, Xiao Yan punya firasat buruk. Sekarang bukan hanya saya, tapi semua orang perlu bertukar pesan. Karena kalian semua berasal dari dunia yang berbeda, kalian harus mengerti. Apa yang terjadi di dunia saat ini, apakah itu perang atau invasi? Saya harap semua orang dapat berbagi informasi yang akurat dan melihat apakah ada kesamaannya. Silakan bagikan informa waktu wabah atau hal aneh apapun. Penafsiran kedua menunjukkan mengapa Xiao Yan mulai mempersulit Yi Liu, yang saat ini berpura-pura berasal dari dunia lain. Yang Al katakan, sekarang adalah dia ingin semua orang melaporkan asal-usul keluarganya. Mereka terdiam beberapa saat. Jelas terlihat ada rasa saling percaya pada tingkat tertentu, namun nyatanya informasi yang lebih detail belum pernah terungkap. Seperti apa asal duniamu? Faktanya, ini adalah topik yang sangat sensitif. Setelah hening beberapa saat, dia perlahan berbicara. Sepertinya tidak ada di antara kalian yang ingin mengatakan apapun. Dalam hal ini, mari kita pilih proposal kedua dan beritahu saya jawaban Anda. Pemungutan suara oleh satu orang juga merupakan cara yang paling adil. Xiao Yan sedikit ragu-ragu tentang identitas Liu. Xiao Yan sudah memiliki beberapa jawaban di benaknya. Jika 9 orang di sini mewakili 9 dunia, kemungkinan besar Taixu ada di antara mereka. Ia bisa mewakili Changmang, karena klon percobaan asli dan nenek moyang Changmang masih sedikit memahami Changmang. Namun sejarah lebih detail tentang Changmang sama sekali kosong. Anda harus berhati-hati dalam perkataan Anda, sekali terungkap, penjelasan Anda tidak akan ada gunanya, dan kemungkinan besar Anda akan diasingkan nantinya. Xiao Yan sangat ragu saat ini, apakah dia harus setuju atau tidak. Jika suara negatif lebih banyak, usulan Al akan dikalahkan. Faktanya, bagi Sensi, ini adalah kesempatan bagus untuk mengetahui lebih banyak informasi, tetapi harus ada pilihan antara Liu dan saya. Mata Xiao Yan berkilat, dan ekspresi wajahnya sangat rumit saat ini, tetapi saat ini, dia tidak memiliki wajah dan hanya sosok yang malas. Sambil berpikir, Xiao Yan membuat keputusan. Pada akhirnya, Xiao Yan memilih setuju. Sesaat kemudian, pemungutan suara berlanjut. Pemungutan suara sudah selesai. 5 orang mendukung, 3 orang menentang, dan saya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan apapun. Kali ini hasilnya mendukung kedua proposal tersebut. Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini, dia tidak penasaran dengan 5 orang yang setuju, tapi 3 orang yang menentangnya. Karena saya setuju, izinkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu. Saya berasal dari alam Dewa 9 Surga. Dunia telah diserang, dan invasi tersebut bukanlah dunia tertentu, tetapi berbagai iblis dari dimensi berbeda. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Jika blokade gagal, setan-setan ini perlahan-lahan merambah ke dunia dan masih diburu sebanyak mungkin, tidak mampu menghentikannya sepenuhnya. Namun, ia telah diserang oleh subdunia 3 kali sebelumnya, dengan waktu paling awal terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Adalah orang pertama yang berbicara tentang dunia dan situasinya. Ketika Xiao Yan mendengar nama Jiutian Divine Realm, dia mengingatnya di dalam hatinya. Lagi pula, saya hanya mendengar berhenti untuk minum-minum, tetapi mereka semua terluka, dan saya masih belum tahu nama industri alkohol ini. Setelah saudara kedua selesai berbicara, guru ketiga berbicara. Saya berasal dari dunia misterius surga barat, dan dunia tempat saya berada saat ini tidak memiliki perang atau invasi apapun. Pidato San sangat singkat, dan tidak mungkin untuk menilai apakah itu benar atau salah. Saya dari Xian Boneless Ring. Saya katakan di pertemuan sebelumnya bahwa kerusakan dalam Perang Dunia Xian Boneless Ring bukanlah celah sederhana, tetapi celah besar, sehingga melalui banyak saluran, bahkan yang abadi pun bisa lebih kuat dari yang abadi. Tidak ada cincin tulang sebelum memasuki dunia.
Namun, orang-orang kuat dari relik kuno abadi dan iblis telah berkumpul untuk membentuk kekuatan yang kuat dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Adapun kapan celah panjang dunia muncul, saya tahu itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Untuk waktu pastinya, saya tidak tahu. Suara Si secara bertahap tersebar bahwa dia telah menyebutkannya sebelumnya, dan mendengarkan penjelasannya, itu seharusnya merupakan informasi yang benar. Tentu saja, pada saat ini, Xiao Yan dapat yakin bahwa keempatnya pasti berasal dari cincin tulang Xian Wu, karena Xiao Yan berada di dalam cincin tulang Xian Wu, dan melihat dengan matanya sendiri bahwa cincin tulang Xian Wu adalah memang menolak. Dan cara melawannya cukup ekstrim dan mendominasi, memperbudak orang asing yang kuat ini dan menjadikan penjajah asing ini sebagai salah satu kekuatan mereka. Jika dilihat dari arah ring tanpa tulang, meniru pria kuat yang tak terduga memang merupakan trik yang bagus. Setidaknya dalam pertempuran apapun, penjajah asing ini akan menjadi orang pertama yang dimangsa. Namun, orang-orang kuat di dunia kuno yang abadi dan iblis dapat dipertahankan. Hanya saja cara ini tidak konservatif, sama seperti Xiao Yan saat ini, jika seseorang seperti dia dan bisa melakukan perbudakan yang nyaris tak terlihat, mereka bisa dengan cepat masuk ke dalam. Tentu saja, ini hanya situasi di mana Xiao Yan mengetahui bahwa tidak ada cincin tulang saat ini, mungkin ada lebih dari satu kekuatan seperti itu. Dan panah dewa hanyalah salah satunya. Setelah Si selesai berbicara, sebelum giliran Wu untuk meredakan peradangan, dia menduga Wu berasal dari dunia pegunungan dan lautan, dan ramuan yang dimurnikannya bisa menjadi bukti lebih lanjut. Kini Xiao Yan juga penasaran apakah tebakannya benar. Saya berasal dari dunia pegunungan dan lautan. Meskipun dunia pegunungan dan lautan belum diserbu, namun telah terjadi konflik etnis yang belum pernah terjadi dalam 100.000 tahun. Banyak suku bangsa yang musnah, dan banyak warisan tersembunyi yang hilang. Terus-menerus muncul begitu saja, menyebabkan perselisihan lebih lanjut. Ada kabar bahwa sosok Yulan pernah terlihat sebelumnya, kabarnya konflik tersebut terjadi 1000 tahun yang lalu, dan dimulai setelah sosok Yulan muncul. 5 suara rendah keluar perlahan. Tebakan Xiao Yan benar. Lagi pula, sulit untuk berbicara. Tidak ada kebocoran berita yang datang dari seluruh dunia, jadi setiap kali dia berbicara, pasti akan ada sesuatu tentang dunianya sendiri, jadi tidak mungkin ditebak. Tidak sulit. Namun spekulasi tetaplah spekulasi. Sekarang semua orang mengatakan bahwa dunia yang mereka tinggali benar-benar berbeda, itu sudah pasti. Kecuali, tentu saja, 3 orang yang memberikan suara menentangnya. Meski minoritas menaati mayoritas, namun bukan berarti berbohong tidak boleh, bahkan lebih tidak bisa dihindari. Mungkin hanya satu orang yang tahu siapa yang berbohong dan siapa yang mengatakan kebenaran. Dan dia selalu menekankan bahwa dia tidak akan mengambil keputusan atau mengungkapkan informasi apapun. Jadi apakah dia berbohong atau tidak, dia tidak akan berkomentar. Saat ini, nomor 2345 sudah menceritakan tentang dunianya masing-masing, dan Xiao Yan juga diam, menuliskan dunia yang mereka sebutkan. Alam ilahi Jiutian, alam Tianxuan Barat, alam abadi dan iblis kuno, dunia gunung dan laut. 2 dunia pertama didengar oleh Xiao Yan untuk pertama kalinya, sekarang sepertinya 2 tebakan, dan seperti tebakan Xiao Yan, keduanya pasti berasal dari dunia yang berbeda. Jadi sekarang giliran nomor 6. Jawabannya adalah yang paling penting bagi Xiao Yan.